Perkenalkan, nama saya Artemisia Kalinsang dengan NIM 2314201090, mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Keperawatan kelas A3 semester 1. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Agama Kristen dengan dosen pengampu Pendeta Yesi Yakob, STH MTH. Pada saat ini saya akan menjelaskan seks bebas pada remaja menurut pandangan iman Kristen. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi seks bebas. Manusia adalah salah satu makhluk yang dalam meneruskan jenisnya memerlukan pasangan untuk dapat melakukan regenerasi. Dalam proses regenerasi ini dikenal dengan seks, yaitu hubungan yang terjalin antara jenis satu dengan lainnya. Hal ini merupakan kekuatan utama agar generasi muda tidak punah. Tetapi karena pengaruh globalisasi yang disalahartikan, timbullah budaya baru, yaitu seks bebas. Budaya yang tidak sesuai dengan budaya kita, terutama pada para remaja, tepatnya pada masa metamorfosis dari kanak-kanak menjadi dewasa. Adapun pengertian seks bebas secara umum. Seks bebas merupakan perilaku tidak terpuji yang melanggar nilai-nilai spiritual. Semua ajaran agama mengajarkan nilai dan norma dalam bergaul, dan tentunya semua agama tidak setuju adanya seks bebas. Seks bebas tidak menjunjung nilai yang berlaku. Pengertian seks bebas menurut Alkitab. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 27 hingga yang ke-28 berkata demikian, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan seks bebas adalah suatu berkat atau perintah yang diberikan oleh Tuhan yang harus dipelihara dan ditaati. Seks bebas merupakan suatu kenikmatan tersendiri atau kenikmatan sesaat bagi setiap orang yang melakukannya. Namun, seks bebas yang dikehendaki Tuhan ialah hubungan seks yang telah melalui tahap pernikahan yang kudus. Jika kita memandang keadaan sekitar kita, seks mulai disalahartikan oleh sebagian masyarakat, khususnya remaja. Seks menjadi suatu hal yang dapat diperjualbelikan dengan uang yang dikemas dalam berbagai hal berupa internet, majalah, ataupun tontonan yang ada di YouTube. Nah, segala sesuatu tidak akan terjadi jika tidak ada sebab. Seperti pepatah mengatakan, tidak akan ada asap jika tidak ada api. Oleh karena itu, seks bebas pun memiliki penyebab, sehingga banyak kalangan remaja saat ini melakukan seks bebas. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi seks bebas, diantaranya pertama, adanya pertentangan dari lawan jenis. Kedua, adanya tekanan dari keluarga dan teman. Ketiga, kurangnya pengetahuan remaja tentang seks bebas. Keempat, kurangnya perhatian dari keluarga, khususnya orang tua. Kelima, kurangnya iman percaya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kondisi stres berlebihan yang dialami oleh remaja tersebut akibat melakukan seks bebas. Sangat banyak sekali dampak negatif yang diakibatkan oleh seks bebas, apalagi bersangkutan dengan kesehatan. Beberapa penyakit yang diakibatkan oleh seks bebas ialah klamida, sifilis, gonore, herpes, trakomoniasis, hepatitis B, dan HIV. Adapun akibatnya pada psikologi, yaitu menciptakan kenangan buruk atau trauma berkepanjangan dan bisa saja mengakibatkan depresi, merasa bersalah sehingga membenci diri sendiri dan membenci orang yang terlibat, menjadi stres akibat akan hukuman yang akan diberikan oleh Tuhan, merasa malu terhadap keluarga dan masyarakat, dan mengakibatkan kehamilan yang tidak dikehendaki sehingga muncul pikiran bahwa akan menggugurkan kandungan atau aborsi,
pembuangan bayi, bahkan membunuh bayi yang tidak tahu apa-apa, dan juga akan timbul rasa ketagihan yang di luar kontrol. Hubungan seks di luar nikah adalah masalah yang serius karena membawa pengaruh buruk yang lebih dari dosa-dosa yang lain. Seperti yang Rasul Paulus katakan, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri terdapat dalam 1 Korintus 6 ayat 18. Sebagian orang berpendapat bahwa minuman beralkohol juga berpengaruh terhadap diri seseorang, tetapi pengaruhnya tidak bersifat permanen, seperti yang ditimbulkan oleh dosa seksual. Ini bukan berarti bahwa dosa seksual dapat diampuni. Kitab suci mengatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan, yang terdapat dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Ketika Daud bertobat karena telah melakukan perzinahan dan pembunuhan, Tuhan memaafkannya, terdapat dalam Mazmur 32 dan 51. Pandangan Alkitab tentang kesatuan, keintiman, dan cinta sejati tidak ditunjukkan melalui seks di luar nikah atau seks dengan lebih dari satu orang pasangan. Pasangan yang telah bertunangan mungkin mengatakan bahwa mereka mengekspresikan cinta yang sejati saat mereka melakukan hubungan seks sebelum menikah. Alkitab menolak menggunakan istilah yang lebih lunak, contohnya seks pranikah dengan tekanan pada pra dan bukan pada nikah. Persinahan diartikan sebagai seks di luar nikah. Anak-anak lahir ke dunia ini atas perintah Allah, yaitu beranak cuculah dan bertambah banyak. Dalam Kejadian 1 ayat 28. Tentu saja tidak semua pasangan dianugerahi anak. Usia tua, kemandulan, ataupun penyakit genetik adalah faktor penyebab seseorang tidak mungkin mempunyai anak. Namun, bagi sebagian besar pasangan yang menikah, mempunyai anak adalah hal yang wajar dalam kehidupan perkawinan. Hal ini tidak berarti bahwa setiap tindakan dari kesatuan seks harus mengacu pada konsep tersebut. Seksualitas manusia adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang indah, namun sama seperti anugerah Tuhan yang lain, bagi manusia seks juga digunakan oleh setan untuk menjauhkan manusia dari kehendak Tuhan.